Sesaat lagi Anda akan saksikan Nunggu Buko yang dipersembahkan oleh ngapa bakso aku nih warna merah. Woi, ya ini berarti daging asli ini nih. Oi, Buko hari ini makan bakso warna merah. Coba cicip dulu. Woi Adi, udah bakso kau. Astagfirullahaladzim. Nah, lupa nian aku bin. Apa itu? Bakso merah aku masak. Caca. Wah, ini bin. Ini apa bakso dari Cina tuh? Iya. Nggak cewek mak nian bin ini nah bin. Coba kau cicip. Udah aku puasa. Aku di puasa juga tadi cicip. Batal kau. Batalnya? Batal. Nah, kalau batal deh. Habis sih. Habis sih ya. Dia dulu. Kalau tadi nyicip lah sampai tenggorokan belum? Belum. Baru di ujungnya. Iya, harus di sini ya. Di tengah-tengah lidah. Cak mana ini? Apa kena kumur-kumur? Kalau juga kumur kalau Mang jadi. Iya ya. Kumur lah. Kumur dulu. Baksonya apa taruh mana? Terus sini deh. Oh Mang Yadi. Ya dulu. Cak mana ya? Kalau uang yang masak, tapi banyak di emak-emak tuh kalau masak dicicip. Iya. Caknya puasa-puasa. Tidak apa kan? Nah, tapi aku tidak tahu ya. Puasa makan nyicip. Batal dah ya. Mun batal aku nak ini. Kau makan bakso dah pada. Jauh dah bakso dari sini. Dan caknya memang jadi daripada kita tidak tahu nak batal apa tidak. Kalau nyicip, maksud aku misalnya tidak batal ya kau bisa cicip lagi. Kau cicip lagi. Kau bisa lanjut masak untuk kita buko. Iya. Aku nak numpang buko di sini. Kau buko sini. Itulah kata kau masak bakso ini pasnya Ya kan. dulu masalahnya aku udah enak kalau kau batal. Cak mana kalau kita tanya dengan ahlinya. Kira-kira mencicipi makanan atau masakan menjelang puasa untuk buka puasa batal. Boleh dah ya. Kita tanya dengan ahlinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa Silampari TV yang insya Allah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita atas segala nikmat Allah yang telah diberikannya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita tengah melaksanakan ibadah puasa, tengah melaksanakan ibadah yang mana kita menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa. Seharian penuh kita tidak makan, tidak minum. Seharian penuh kita beribadah, malamnya qiyamul lail di bulan suci Ramadan ini. Berkat rahmat, hidayah, taufik, hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah-ibadah yang mulia ini, khususnya di bulan suci Ramadan. Rugi dan merugi bagi kita yang tidak melaksanakan ibadah puasa. Rugi bagi kita puasa tetapi tidak melaksanakan qiyamul lail. Rugi bagi kita mendirikan qiyamul lail saja tetapi tidak puasa. Dan tambah rugi lagi apabila kita puasa pun tidak, malamnya qiyamul lail pun tidak. Maka dari itu kesempatan bagi kita untuk mencari amal ibadah, amal unggulan di bulan suci Ramadan ini. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa Silampari TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa, dan kita mohon kepada Allah agar senantiasa selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi agung, Nabiullah, utusan yang memberikan risalah kepada kita semua, yang memberikan petunjuk, yang memberikan amal ibadah, pahala yang sunnah kita lakukan, wajib yang kita lakukan, semata-mata teladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa Silampari TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi wanita, bagi ini kodratnya, tapi tidak menutup kemungkinan bagi laki-laki yang akan memasak untuk berbuka puasa. Tapi ini khusus ibu-ibu ya, misalnya ibu-ibu yang masak makanan untuk menyediakan menu berbuka puasa. Biasanya ketika kita masak di bulan suci Ramadan,
rasa asin manis, asam, kadang-kadang tepat seperti itu. Tidak kita cicipi, tidak kita rasakan, kita main perkiraan saja, logika biasanya. Oh, ini gulanya 3 sendok misalnya. Oh, ini garamnya 1 sendok. Oh, ini penyedap rasanya misalnya 1 sendok teh dan lain sebagainya. Sehingga masakan itu biasanya pas ketika kita masak di bulan suci Ramadan ini. Nah, bagi ibu-ibu mungkin kurang yakin terhadap apa yang dimasak itu, apakah nanti kurang manis, buat kolak misalnya kurang gula, buat sup misalnya kurang garam dan lain sebagainya, sehingga dicicipilah makanan itu. Atau buat es misalnya kurang gula atau kurang apa saja, dicicipilah makanan itu. Maka jangan sampai kita mencicipi makanan itu. Lidah kita merasakan, oh ini kurang. Sepengetahuan saya memang ada sebagian itu, oh boleh mencicipi makanan itu, boleh. Ada sebagian lagi itu makruh. Ada sebagian lagi para ulama berpendapat itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Dan ini meragukan, lebih baik tidak usah dilakukan. Ketika kita mencicipi makanan, lidah kita terasa, oh kurang asin, oh kurang manis. Pikiran kita sudah mendetek, oh ini kurang gula 3 sendok misalnya, oh ini kurang garam 2 sendok misalnya. Kita sudah mulai berpikir, hati kita mengungkapkan melalui lisan tepat bahwa ini kurang 3 sendok, ini kurang 2 sendok misalnya dan lain sebagainya. Lidah kita merasakan rasa pahit, manis, asam, asin, semuanya dirasakan. Maka dari itu, daripada meragukan, lebih baik tidak usah dilakukan mencicipi makanan ketika kita membuat menu untuk berbuka puasa. Karena apa? Kalau kita cicipi, lidah kita ini kan merasakan bahwa itu kurang gula, kurang garam misalnya, kurang asam dan lain sebagainya. Pikiran kita mulai membaca, oh ini kurang asin, ini sepertinya kurang garam, ini 2 sendok. Pikiran kita membaca, oh ini kurang manis misalnya, ini sepertinya kurang gula 3 sendok. Nah, berpikir kita, anggota tubuh kita tahu bahwa ini kurang rasa dan lain sebagainya. Maka dari itu, kaum muslimin dan muslimat pemirsa Silampari TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal yang demikian jangan dilakukan. Takut nanti kita, oh nanti batal puasa kita, oh ini misalnya tidak boleh dan lain sebagainya. Akhirnya meragukan. Lebih baik tidak usah dilakukan. Sehingga kita biasanya kita itu ketika masak di bulan suci Ramadan, ketika kita membuat menu makanan di bulan suci Ramadan, rasanya itu biasanya pas dan sedap terasa seperti itu. Kalaupun kita ragu, mungkin di rumah kita ada yang tidak berpuasa. Minta tolong kepada orang yang tidak berpuasa itu untuk mencicipi menu yang kita masak di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kita dapat menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, pada Allah kita sama-sama mohon ampun. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.